Tes, tes, tes. Nah, kita lanjut membahas tentang isomer ya. Nah, isomer ini memiliki sebuah definisi yaitu struktur molekul memiliki rumus senyawa yang sama ataupun memiliki struktur senyawanya itu sama. Contohnya itu adalah C7H14. Nah, C7H14 di sini itu adalah senyawa alkena. Nah, melalui rumus umumnya ini akan banyak sekali memiliki banyak isomer, yaitu adalah ada dari isomer struktur dan juga isomer ruang, yang dimana isomer struktur itu ada 3, isomer rangkap, dan isomer posisi, dan juga isomer fungsi. Untuk bagian isomer ruang memiliki isomer geometri cis-trans. Untuk yang optik tidak perlu kita bahas karena ini adalah materi di kelas 12. Nah, apa yang menjadikan perbedaannya? Nah, ini adalah kan rumus umumnya, yang dimana melalui hanya satu rumus umum ini aja akan menghasilkan banyak isomer. Nanti kita bahas perbedaannya. Karena di sini ada tertulis ya, perlu sebagai di headline-nya. Namun gugus rangka atau fungsi yang berbeda. Jadi nanti walaupun dia struktur molekulnya ini sama, tapi dia memiliki banyak sekali bentuk yang berbeda struktur molekulnya. Oke, lanjut aja ke contoh soalnya. Contoh yang pertama yaitu adalah isomer rangka. Langsung aja kita langsung ke bahasanya aja, ada isomer rangka. Isomer rangka ini itu adalah sebuah senyawa yang memiliki struktur molekul sama. Namun rangkainya itu berbeda. Rangka atau rantainya itu berbeda. Bentuk struktur molekulnya itu berbeda. Nah, rangka berbeda. Bagaimanakah contohnya? Kita tentukan dari senyawa alkena yang tadi, yaitu adalah C7H14. Contohnya C7H14. Nah, ini adalah rumus umumnya, yaitu adalah C7H14. Yaitu ini adalah heptena, ya. Hep ini tuh dari jumlah atom karbonnya itu sebanyak 7. 7 itu adalah hep. Dan ditambah dengan nama akhiran, karena dia ada golongan alkena, ditambah dengan akhiran ena, jadi namanya heptena. Pas. Oke, langsung aja ke pembahasan isomer rangkanya. Nah, kita bikin dulu lah rantai karbon yang paling utamanya, yaitu adalah kita bikin dulu sebanyak 7 atom karbonnya, karena di sini dia memiliki sebanyak 7 atom karbon, 3, 4, 5, 6, 7. Pas ya. Dan jangan lupa bikin dulu nomor induknya. 67. Setelah itu bikin letak di manakah letak rangkap dua itu berada. Karena kan alkena itu adalah sebuah senyawa yang dimana memiliki satu ikatan rangkap dua. Oke, sudah. Nah, setelah ini langkah selanjutnya adalah menentukan atom hidrogennya. Seperti tadi, kalau misalnya itu kurang dari 4 ikatan, artinya kita bisa mengisinya dengan atom hidrogen. Contoh di sini. Hanya untuk atom karbon yang ke nomor 7, nomor induk ke-7, atom karbon ini hanya memiliki satu ikatan. Artinya dia butuh 3 lagi biar dia mencapai 4 ikatan. Jadi kita bisa buat di sini atom hidrogennya itu adalah 3, yang mana satu ikatan tambah 3 ikatan hasilnya adalah 4 ikatan. Karena kalau misalnya satu ikatan itu kan 2 elektron. Satu pasang kan 2 elektron. Kalau misalnya 4 ikatan, 4 kali 2, 8 elektron. Alhasil dia sesuai dengan kaidah oktet. Oke, lanjut. Ini karena sudah memiliki 2 ikatan, berarti dia butuh 2 lagi. Ini butuh 2 lagi. Ini butuh 2, ini butuh 2, ini butuh 1, 2, 3. Dia sudah punya 3 ikatan, berarti dia butuh 1 saja. Ini untuk yang atom karbon pertama, dia memiliki 1, 2 ikatan, berarti dia membutuhkan sebanyak 2 ikatan. Oke, sudah jadi. Nah, ini adalah nih, kok nggak kelihatan ya?
Nah, nah ini adalah struktur molekul pertama. Nanti ini bisa beragam, struktur molekulnya bisa beragam. Nah, itulah yang disebut isomer rangka. Bentar. Terus, oke lanjut lagi. Nah, kita bikin lagi gini. Satu struktur molekul yang di mana struktur molekul itu berbeda dari yang pertama. Kita bikinlah dia ini, anggaplah punya satu cabang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rantai induknya 6 aja dikarenakan kita bakal bikin satu cabang. Nah, kita bikin nomor induk ya seperti biasa. 6, hanya 6 atom karbon. Dan kita bikin rangka kedua ya. Rangka keduanya dari pertama. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk ininya, ini kan bisa aja bikin nih kan di sini metil kan. Cuman kan nggak tahu konsep dasar itu dari mana. Gimana itu bisa senyawa alkilnya itu adalah metil gitu. Nah, isi aja dulu hidrogen dari rantai utamanya terlebih dahulu. Nih, isi terlebih dahulu di rantai induknya. Nah, kita isi, ini memiliki sebanyak 3 atom hidrogen, ini 2, ini 2, ini 2, 1, 2, 3, 4. Karena dia sudah 4 ikatan, jadi tidak perlu kita tambahkan saja, kita tentukan atom hidrogen untuk nomor atom karbon kedua. Dikarenakan dia sudah memiliki 4 ikatan, sebanyak 4 ikatan, jadi dia sudah stabil. Dan untuk yang pertama ini 1, 2, dia butuh 2 lagi. Oke, sudah jadi. Nah, untuk menentukannya, kita bisa hitung sendiri nih. Kan udah kan landasan utamanya kan dari rumus umum ini C7H14. Atom karbonnya udah pas kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pas, sesuai kan. Namun kita hitung dulu nih atom hidrogennya apakah sudah pas. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 3, hasilnya adalah 11. Oke, berarti tersisa 3 lagi nih biar dia atom hidrogennya 14. Nah, itulah mengapa di sini tuh hasilnya untuk atom hidrogennya di bagian cabang nomor induk kedua, atom hidrogennya itu adalah sebanyak 3. Sesuai kan? Jadi dia stabil. Dia punya satu ikatan dengan ditambahkan dengan 3 ikatan atom hidrogen. Hasil dia mempunyai 4 ikatan. Nah, pas kan? Kalau dihitung secara jumlahnya ini adalah 14 atom hidrogen. Jadi sesuai dengan rumus umumnya yaitu adalah C7H14. Oke. Dan jangan lupa ini nama alkilnya itu adalah metil dikarenakan dia memiliki jumlah atom karbonnya hanya 1. Dipelajari itu penamaan nama-nama cabang alkilnya, senyawa alkilnya dipelajari lagi tuh di apel. Oke, sampai sini aja udah. Ini kan jadi terlihat nih perbedaannya nih. Yang pertama dan yang kedua. Yang dimana yang pertama ini hanya berbanding lurus aja nih rantai karbon, yang sedangkan yang kedua di sini tuh memiliki satu tambahan rantai di keduanya. Di nomor induk kedua, sedangkan dia nomor induknya sekarang memiliki hanya 6 atom karbon aja. Itulah isomer rangka. Oke. Jangan lupa ya, rangkanya berbeda. Tapi struktur molekul tetap sama yaitu C7H14. Walaupun rumusnya tetap sama, tapi dia memiliki banyak rangka itu. Oke. Lanjut ke isomer yang kedua. Isomer yang kedua, posisi judul ada, posisi aja. Nah, untuk posisi, dia ini tuh memiliki struktur molekul yang sama seperti sebelumnya, memiliki struktur molekul yang sama. Namun untuk isomer posisi, ini yang berbeda itu adalah gugus atau ikatan rangkapnya itu berada di tempat yang berbeda. Oke. Struktur molekul sama, gugus ikatan rangkap berbeda. Nah, langsung aja kita ke contohnya. Jangan lupa ya, kita pakai C7H14 tadi, rumus umumnya C7H14. Oke.
Contohnya seperti tadi ya, kita bikin dulu untuk rantai karbon yang pertama aja, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 ya, 7 atom karbon jumlahnya sama. Kita bikin nomornya, masing-masing nomornya 1, 2, 3, 4, 6, 7. Oh iya, penamaannya itu harus mulai dari ikatan rangkap 2 terlebih dahulu. Jadi sebentar sih mau bikin ikatan rangkap 2 itu di bagian mana, saran saya lebih baik dibikin dulu nih nomornya kalau saya ya. Mungkin ada yang mungkin lebih bagus, ada yang merasa kalau ikatan rangkap 2 itu dibikin lebih dahulu ya. Dikarenakan kita bisa tahu nih eh nanti bisa tahu nih kalau misalnya ikatan rangkap 2 itu ada perbedaan. Cuman terserah juga mau bikin nomor ataupun rangkapnya merasa tetap sama kan, yang penting tahu konteksnya itu ada ini senyawa alkena gitu, tahu konteksnya. Kan nggak mungkin kan alkena jadi alkana kan, tapi jadi nggak ada dong ikatannya gitu. Oke, lanjut aja ke pembahasan. Ikatan rangkap 2 ada di nomor induk pertama, sisanya ikatan tunggal. Oke, sama seperti sebelumnya, jadi saya langsung bikin aja ini, langsung satset aja. 1, 2, 3, dia butuh 1 aja, ini butuh sebanyak 2. Oke, dah. Nah, yang menjadi perbedaannya itu adalah nih, perbedaannya adalah isomer posisi itu nanti bakal terjadi, nanti ikatan rangkap 2 ini tuh pindah dari nomor induk kedua ataupun bahkan nomor induk ketiga. Gimana caranya? Sama seperti sebelumnya, bikin dulu loh nomor bikin dulu karbonnya ya. Karbonnya sebanyak 7, jumlahnya 7, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah. Namun yang berbeda di sini adalah posisi dari ikatan rangkapnya. Yang sebelumnya ikatan rangkapnya itu ada pada nomor induk pertama. Sekarang ikatan rangkapnya itu ada di posisi kedua. Jadi terlihat jelas ya, ini adalah nomor posisi yang dimana seperti pendefinisinya struktur molekulnya sama, C7H14. Namun gugus atau ikatan rangkapnya itu posisinya itu berbeda gitu. Oke, kita tentukan aja atom hidrogennya itu berapa. Di sini dia butuh 3 atom hidrogen, di sini butuh 2 atom hidrogen. Di sini butuh 2 atom hidrogen, di sini butuh 2 atom hidrogen, di sini karena dia sudah memiliki 1, 2, 3 ikatan, jadi dia hanya membutuhkan 1 atom hidrogen aja. Yang ini juga, yang ini hanya sudah memiliki 3 atom hidrogen, 3 ikatan. Jadi dia hanya membutuhkan 1 atom hidrogen aja. Jadi dia sudah 4 ikatan, stabil ya. Untuk yang pertama, yang sebelumnya itu CH2, sekarang memiliki atom hidrogen sebanyak 3. Ini karena kan dia hanya memiliki satu ikatan aja, jadi butuh 3 atom hidrogen lagi biar dia mencapai 4 ikatan. Nah, di sini letak perbedaan isomer posisinya. Di sini terjadi isomer posisi, yang dimana gugus atau ikatan rangkapnya itu berada di tempat yang berbeda. Posisinya berbeda, yang awalnya posisinya di nomor induk pertama, sedangkan yang kedua ini ikatan rangkapnya berada di posisi nomor induk kedua. Itulah ikatan isomer posisi. Oke, lanjut ke isomer fungsi. Ini agak rumit. Isomer fungsi. Nah, untuk isomer fungsi ini memiliki struktur molekulnya sama. Seperti semuanya isomer itu pasti memiliki struktur molekul yang sama, karena dia berasal dari suatu rumus umum yang sama gitu. Namun struktur molekul yang sama, namun yang membedakannya itu adalah fungsinya. Fungsi atau apa ya, ada perbedaan golongan gitu. Golongan senyawanya itu berbeda. Fungsi atau golongan berbeda. Gimana maksudnya? Oke, kita bakal bahas. Senyawa tadi itu adalah C7H14. Nah, ini kan adalah senyawa alkena
Nah, ini ada senyawa alkena. Nah, dari senyawa alkena ini dia bisa berubah menjadi senyawa, yaitu adalah sikloalkana. Apa perbedaannya? Alkena itu termasuk ke senyawa alifatik tidak jenuh. Alifatik itu adalah senyawa yang dimana dia memiliki rantai karbon yang terbuka. Nah, yang di sini terjadi perbedaannya. Di mana sikloalkana itu termasuk ke sejenis senyawa hidrokarbon yang dimana rantai karbonnya itu tertutup. Nah, di sini dia dikarenakan dia sikloalkana, alkana itu adalah sebuah senyawa jenuh yang dimana dia hanya memiliki ikatan tunggal saja, makanya di sini tuh disebut sebagai sikloalkana. Dan dia ini termasuk ke golongan siklik. Ya, dari nama siklo itu dari siklik. Inilah perubahan fungsinya. Yang awalnya itu adalah golongan senyawa alkena berubah menjadi sikloalkana yang memiliki rantai karbonnya tertutup. Langsung aja ke contoh. Mana cara insertnya? Oke. Langsung aja ke contohnya. Ini sama seperti sebelumnya, alkena ya, ini alkena. Kita akan ubah dia menjadi sikloalkana dan memahami bagaimana konsepnya itu, konsep dari alkena ini bisa berubah jadi sikloalkana. Kita bikin dulu untuk yang rantai karbon seperti pada umumnya, itu adalah senyawa dari alkenanya sendiri. Kita bikin sebanyak 7, jumlahnya sebanyak 7 atom karbon. 7. Lalu kita bikin penomoran dari karbonnya. Lanjut bikin rangkapnya. Ikatan rangkap 2. Oke. Nah, selanjutnya bikin atom hidrogennya. Ini butuh sebanyak 3, ini 2, ini 2, ini 2, ini sebanyak 2. Ini butuh 2 atom hidrogen, dan untuk yang ini bukan 2. Ini dikarenakan dia sudah memiliki 3 ikatan, artinya dia hanya membutuhkan 1 ikatan atom hidrogen aja. Karena dia sudah 4 ikatan kalau misalnya ada 1 aja. Untuk yang pertama ini butuh sebanyak 2 karena dia punya 2 ikatan, oke. Nah, ini kan senyawa, kalau misalnya kita bikin nama IUPAC-nya, satu dari mana satu ini berasal? Satu ini adalah penamaan untuk letak rangkap duanya itu berada, karena di sini dia rangkap duanya berada di atom nomor induk pertama. Alhasil di sini kata rangkap dua itu ditulis sebagai nomor pertama. Oke. Lanjut. Nama itu nama dari karbonnya, nama rantai induk ini nama karbonnya. Karena dia memiliki 7 atom karbon, alhasil namanya itu adalah HEP. HEP itu ada 7 ya. HEP itu untuk jumlah atom karbon yang memiliki sebanyak 7 ditambah karena dia adalah golongan alkena, kita tambah ena. Berarti nama IUPAC-nya itu adalah 1 heptena. Oke. Inilah yang akan berubah menjadi sikloalkana dan kita harus perlu memahami secara konsepnya. Konsepnya itu adalah kan dia memiliki perubahan yang awalnya itu dia alkena menjadi sikloalkana. Nah, perlu diperhatikan karena dia di sikloalkana dan karena dia siklo, dia itu memiliki rantai yang tertutup. Sedangkan alkana adalah golongan senyawanya itu adalah senyawa yang jenuh, memiliki 1 ikatan tunggal aja. Jadi 1 ikatan aja dia. Oke. Secara konsep ini tuh bisa diubah menjadi 1 ikatan. Bagaimana? Perlu diperhatikan di sini bagian bagian yang CH ini kan, yang ini kan berikatan ganda nih, berikatan rangkap 2. Itu bisa kita ubah menjadi berikatan tunggal. Bagaimana caranya? Untuk biar memahaminya kita ubah dulu C C C C C C biar lebih mudah dipahami.
Kita ubah dia menjadi satu rangkap aja dulu terlebih dahulu. Karena kan struktur molekulnya kan tetap sama, berarti dia tetap memiliki 7 atom karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas ya. Nah, inilah yang perbedaannya. Yang awalnya dia tuh memiliki satu ikatan rangkap dua, sekarang dia tunggal, hanya ikatan tunggal aja. Nah, setelah inilah baru kita isi dengan atom karbon, atom hidrogennya. Ini butuh 3, ini butuh 2, ini butuh 2, ini butuh 2, ini butuh 2, ini butuh 2. Nah kan, ini kan kalau misalnya itu tunggal. Terus bagaimana cara kita mengubahnya ini tuh menjadi sikloalkana? Nah, diperhatikan dari kata siklo. Siklo itu berarti dia memiliki ikatan rantai karbonnya itu tertutup. Nah, tertutup kan? Artinya dua ini tuh saling berkaitan gini. Nanti dia ini nyambung gitu, nyambung. Oke, kita bikin di sini. Atau ini kita bikin slide baru aja biar nggak bingung. Oke. Nah, perlu diperhatikan karena dia siklo, dari jenis golongan senyawa siklik yang dimana memiliki rantai karbon tertutup, dan alkana adalah sebuah golongan senyawa yang dimana dia itu adalah senyawa jenuh dikarenakan memiliki ikatan tunggal di dalam rantai karbonnya. Sekarang kita ubah dia menjadi tertutup. Ingat ya, tertutup, rantainya tertutup dan tadi terbuka. Nih, kita bikin seperti sebelumnya C7H14 masih ya, karena struktur molekul tetap sama. Kita bikin kayak gini, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurang satu lagi ya, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rantainya tutup kan, karena sesuai kan untuk siklo itu rantainya tertutup. Dan perlu diperhatikan juga ada kata alkana di sini. Alkana artinya dia memiliki satu ikatan aja, ikatan tunggal. Nah, oke. Nah, kita bisa langsung isi aja nih. Kita bisa langsung isi aja atom hidrogennya. Kita mulai dari C, sini CH2 dikarenakan kenapa? Karena dia sudah berikatan sebanyak 2 kan, berarti dia butuh 2 lagi biar ikatan itu mencapai 4. Oke, ini CH2 sama semua ini ya, karena tunggal semua. Nah, dapat. Dan inilah bentuknya ya. Bentuk dari sikloalkana. Bentuk dari perubahan golongan senyawanya. Ya. Padahal struktur molekulnya tuh tetap C7H14 gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai struktur fungsi. Struktur fungsi. Dan untuk penamaannya juga berbeda. Oh ya, dilupa ya, bikin dulu atom nomor induknya dibikin ya biar bisa nggak perlu bikin nomor induk dikarenakan semuanya ini tergolong sama karena dia masing-masing memiliki satu ikatan tunggal aja. Jadi bisa disimpulkan ini namanya itu adalah siklo karena dia adalah golongan siklik. Siklo itu adalah penamaannya. Wah, perlu catatan karena di sini memiliki 7 jumlah atom karbon. 7 atom karbon itu heptana ya, heptana. Nah, perlu diperhatikan. Ini kan hep untuk 7 atom karbonnya. Terus kita namakannya bukan heptena, tetapi kita namakan sebagai heptana. Kenapa? Dikarenakan ana ini tuh berasal dari sikloalkana ini karena dia sudah berubah fungsi. Ya. Kalau misalnya namanya heptena dong, berarti di sini ada rangkap 2 dong. Kan di sini nggak ada. Hep itu dari jumlah atom karbonnya dan siklo itu adalah
golongan senyawanya. Golongan senyawa itu adalah siklik. Jadi sikloheptana. Tuh. Oke. Ini adalah isomer fungsi. Oke, sudah. Selanjutnya bahas yang terakhir, yaitu adalah isomer geometri. Itu adalah sebuah isomer dari jenis isomer ruang, isomer geometri cis trans. Banyak ya. Isomer trans. Isomer geometri cis trans ini tuh dia tuh memiliki rotasi yang terbatas dalam struktur molekulnya. Sulit dipahami kata-kata ya. Mungkin dapat diumpamakan itu, intinya isomer geometri ini tuh dia adalah sebuah isomer ruang yang dimana syarat tertentunya itu adalah dia memiliki ikatan rangkap dua. Simpel itu gitu aja, simpel. Untuk definisi ini lebih rumit mungkin, jadi susah diingat. Struktur isomer, oke. Memiliki rotasi yang terbatas dalam struktur molekulnya. Oke. Untuk menentukan isomer geometri ini, geometri cis trans itu ada beberapa syarat. Syarat yang pertama itu adalah harus memiliki ikatan rangkap dua. Maka tadi disinggungnya ikatan rangkap dua, karena di sini memang hal yang paling utamanya itu adalah memiliki ikatan rangkap dua. Oke. Untuk selanjutnya, nah ini gugus dalam karbon yang sama, gugus dalam gugusnya itu gugus tidak boleh sama ya. Gugus tidak boleh sama pada C yang sama. Nih, atom karbon yang sama. Nanti dibahas contoh soalnya biar lebih mudah dipahami. Dan yang terakhir ada satu rumusnya, itu adalah itu syaratnya itu adalah dia itu memiliki gugus yang sama di C yang beda. Jadi kebalikan dari syarat yang kedua ya. Gugus tidak boleh sama pada C yang sama. Artinya gugusnya itu pada C yang sama, yang satu sisi itu tuh ininya tuh nggak boleh sama. Anggaplah di sini ada H, di sini ada H. Nah itu nggak boleh sama. Jadi gimana yang harusnya yang sesuai dengan syarat? Nah yang sesuai syarat itu, contoh misalnya di sini H, di sini H. Nah sesuai kan? Ada gugus yang sama di C yang berbeda. C-nya berbeda kan? Tapi di sini memiliki gugus yang sama ataupun gugus yang sama. Jadi gugus H. Oke. Langsung ke contoh soalnya aja. Contoh soalnya sama ya, struktur molekulnya tetap sama, sampai kapanpun tetap sama dia. Gak ada yang berubah karena ini adalah rumus umumnya. Nah, C7H14. Kita bikin dulu terlebih dahulu nih, biar paham konsepnya. Kalau yang langsung bikin kayak tadi tuh kan bingung, kok bisa kayak gitu. Kita bikin dulu rantainya 4. Oke. Nah, perlu diketahui untuk menentukan rantai atau ikatan rangkapnya itu, saya sarankan taruh di bagian tengah.
agar lebih mudah perbandingan